Pernahkah Anda merasa diri Anda hampa? Tidak ada tujuan hidup? Merasa paling tidak berguna di alam semesta? Tenang, karena ternyata masih ada yang lebih tidak berguna daripada Anda, yaitu Useless Box. Perkenalkan, nama saya Hugo Sabang Augusto. Dan saya, Palmer Wilson Sirait dari SMA Santa Lucia II Bandung. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum mandiri fisika kami tentang Useless Box. Pada praktikum kali ini, kami akan membuat mesin yang bernama Useless Box. Mesin ini memiliki konsep tidak berguna, yaitu ketika Anda mengklik saklar pada mesin Useless Box, maka dari dalam box akan muncul tangan untuk mematikan saklar itu dengan sendirinya. Adapun tujuan percobaan kami melakukan percobaan mandiri fisika ini adalah membandingkan dan mengetahui perbedaan dalam sistem dan cara kerja baik segi komponen dan keseluruhan Useless Box yang menggunakan sensor ultrasonik dan tanpa menggunakan sensor ultrasonik. Yang kedua adalah menemukan perbedaan delay di antara dua jenis Useless Box tersebut, terutama untuk jenis Useless Box bersensor ultrasonik. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama adalah lampu LED, kabel jumper, mini project board, motor servo, sensor ultrasonik, Arduino Uno, power bank, dan saklar tuas. Variabel-variabelnya adalah untuk variabel bebas, kami membuat dua macam variasi Useless Box. Variasi pertama adalah Useless Box tanpa menggunakan kopel ultrasonik, dan variasi kedua adalah Useless Box dengan kopel ultrasonik. Variabel tetapnya adalah menggunakan servo, saklar, power bank, serta delay dan perputaran derajat pada servo yang sama. Dan variabel terikatnya, delay antara yang kami cari adalah delay antara dua jenis Useless Box tersebut. Oke, saya akan masuk dan menjelaskan ke variasi Useless Box kami yang pertama. Berikut adalah gambar rangkaian Useless Box tanpa menggunakan sensor ultrasonik. Saya akan menjelaskan rangkaiannya. Pada rangkaian terlihat servo kepala disambungkan kepada pin nomor 8, servo tangan disambungkan kepada pin nomor 9, lalu input untuk pull up saklar berada di pin nomor A5 dengan serial Bgen 9600 seperti pada umumnya. Oke, saya akan menjelaskan flowchart rangkaian Useless Box tanpa sensor. Di sini bisa kita lihat start, lalu akan masuk ke komponen if, apakah pin A5 terbaca sama dengan low. Jika yes, servo akan bergerak, servo tangan akan bergerak menuju saklar, lalu terloop kembali ke komponen if, apakah pin A5 terbaca sama dengan low. Namun jika apakah pin A5 terbaca sama dengan no, maka servo akan tetap diam. Masuk low di sini adalah kondisi di mana ketika saklar di flick atau dinyalakan atau ditutup sehingga tersambung, maka akan berjalan codingan servo. Berikut adalah cara kerja dan dokumentasi Useless Box tanpa sensor. Dapat dilihat di sini saklar tuas kami tidak bergerak dikarenakan saklar tuas yang terlalu kaku dan terlalu kencang sehingga tangan dari servo kami tidak kuat untuk mematikan atau mengflick saklar tersebut. Dan sekarang untuk variasi kedua, yaitu Useless Box dengan komponen ultrasonik, dan saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini rangkaiannya ini sama saja dengan Useless Box tanpa sensor, hanya saja kami menambahkan komponen ultrasonik dan disambungkan ke pin 3 dan pin 4 sebagai input dan outputnya. Dan untuk bagian flowchartnya, di sini start adalah ketika power bank disambungkan atau sebagai sumber listrik utamanya, ultrasonik menyala dan langsung ke codingan if pin A5 terbaca sama dengan low. Bila iya, maka membaca jarak, dan lanjut ke if apakah jarak lebih besar dari 100. Bila no, maka akan loop kembali ke membaca jarak, dan bila yes, maka servo tangan bergerak menuju saklar dan kembali lagi ke codingan if apakah pin A5 terbaca sama dengan low lagi, dan bila no, maka servo akan diam. Dan berikut adalah video dokumentasi dan cara kerjanya. Di sini terlihat saya di depan ultrasoniknya, udah menyalakan saklar, itu masih belum nyala, dan begitu saya bergerak, langsung bergeraklah servonya, karena itu sudah membaca lebih dari 100 mm. Nah, kami akan melanjut ke pengambilan data. Oke, saya akan menjelaskan pengambilan data Useless Box tanpa menggunakan sensor ultrasonik. Untuk Useless Box tanpa sensor ultrasonik, cara pengambilan data adalah memasangkan time point atau time titik, di mana ketika saklar di flick, dan memasang titik waktu ketika servo bergerak di bagian servo pertama atau servo pintu. Dengan begitu didapat selisih waktu delay-nya melalui aplikasi tracker yang kami gunakan.
Sedangkan untuk variasi uses box dengan sensor sama saja, yaitu dengan menaruh titik waktu ketika barang dipindahkan dari pandangan komponen ultrasonik dan memasang titik waktu ketika servo pintu bergerak begitu barang dipindahkan. Dengan begitu, didapat selisih delay dan waktunya sama menggunakan aplikasi tracker. Dari data-datanya, kami sudah mendapatkan 2 tabel di sini data dan sudah kami bandingkan. Dilihat dari tabel, terlihat jelas delay variasi 1 atau yang kiri tanpa sensor sangat konstan, yaitu 0,033 second. Lihat konstan semua dari percobaan 1 sampai 10, dan delay variasi kedua sangatlah tidak menentu. Terlihat dari percobaan ke-5 dengan delay 2,3 terlama dan percobaan ke-8 dengan delay tercepat 0,13 detik. Perbedaan yang signifikan ini disebabkan karena dalam uses box tanpa sensor tidak diperlukan kinerja komponen ultrasonik membaca dan mengembalikan gelombang ultrasonik, sehingga gerakan pasti terjadi secara instan dari rata 0,033 second tanpa proses kinerja lain. Sedangkan pada uses box dengan sensor ultrasonik, sudah jelas bahwa agar program dapat berjalan diperlukan input tertentu, yaitu jarak 100 mm agar program dapat berjalan dan loop kembali. Tetapi selain delay dalam variasi menggunakan sensor lebih lama, atau rata-rata 0,823 second, kemampuan komponen ultrasonik memantulkan dan menerima atau membaca kembalinya gelombang tidaklah konstan. Dibuktikan dengan hasilnya yang tidak menentu dari percobaan 1 sampai ke-10, itu sangatlah random. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat dari percobaan uses box ini. Yang pertama, sistem dan cara kerja komponen ultrasonik tidaklah konstan, dibuktikan dari hasil perhitungan delay yang telah kami perlihatkan. Yang kedua, ada didapatkan delay atau perbedaan waktu di antara kedua variasi tersebut dengan hasil variasi tanpa sensor terbukti lebih cepat daripada variasi yang menggunakan sensor ultrasonik, dikarenakan tidak memiliki atau tidak diperlukan kinerja tambahan dari komponen lain. Berikut adalah sumber-sumber daftar pustaka kami. Oke, sekian presentasi mengenai uses box dari kami. Untuk para penonton, kami harap video yang kami buat ini dapat menginspirasi dan membantu kalian dalam melakukan percobaan-percobaan fisika lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.